Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 220, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Vivian Low juga memperhatikan gerakan di belakangnya, duduk menyamping, dan sedikit terkejut melihat orang-orang tambahan di bangsal tiba-tiba. Namun, dia masih bertanya dengan senyum sopan, "Halo, siapa kamu?" Vivian Low juga sangat penasaran, mengapa tiba-tiba datang seorang lelaki tua di kursi roda, dan, melihat orang-orang di sekitarnya, tampak seperti penjaga pribadi, aura yang aktif dari setiap orang seperti pengawal. Meskipun tersembunyi dengan baik, Vivian Low masih sangat menyadarinya. Orang tua di kursi roda, meskipun sudah sangat tua, masih stabil, terutama sepasang matanya yang bijak, mengungkapkan semua perubahan dunia dalam kekacauan. Meskipun dia adalah seorang lelaki tua dengan kepala tertunduk, aura agung yang terungkap dari atas ke bawah adalah satu-satunya yang pernah dilihat Vivian Low dalam hidupnya. Terlalu kuat, seperti naga yang tidak aktif. Apalagi dia dan Aiden Enzo memiliki aura yang sama. Pria tua itu mengeluarkan sapu tangan sutra dan dengan lembut menyekat sudut mulutnya, matanya selembut mata orang tua, dan sudut mulutnya juga tersenyum. Dia sangat baik dan membuat Vivian Low merasa sangat hangat. Ahem, Aiden Enzo benar-benar membuat pilihan yang tepat. Pria tua itu tersenyum dan berkata pada dirinya, lalu memandang Vivian Low dengan senyum ramah, dan berkata, "Saya ayah Aiden Enzo." Ayah Aiden Enzo, Gustavo Enzo. Untuk sesaat, Vivian Low tercengang, dan menatap lelaki tua di depannya dengan tak percaya. Mertua, setelah ragu sejenak, Vivian Low buru-buru bangkit untuk menyambutnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayah Aiden Enzo, yang juga ayah mertuanya, jadi tentu saja dia harus berlutut dan memberi hormat. Selain itu, dia belum pernah mendengar apapun tentang ayah mertuanya dari Aiden Enzo sebelumnya. Sepertinya Aiden Enzo sengaja menghindari masalah ayah mertuanya. Melihat Vivian Low ingin menyapa, Gustavo Enzo mengangkat tangannya dengan ringan dan berkata, "Tidak perlu, kamu sedang hamil, aku datang ke sini hanya untuk melihatmu, di mana Ceril. Saya akan meminta seseorang untuk membawa mereka ke sini." Vivian Low buru-buru memutar nomor telepon perawat Fiona, mengucapkan beberapa kata singkat, lalu duduk dengan hormat. Saat bertemu ayah mertuanya untuk pertama kali, Vivian Low tampak sangat kaku. Sebab, dia tidak tahu mengapa, aura ayah mertuanya begitu menegangkan. Bahkan jika Gustavo Enzo dengan sengaja menekannya, Vivian Low masih sedikit takut dengan keagungan dari dalam. Gustavo Enzo duduk dengan agung, dan penjaga di belakangnya telah menjaga pintu masuk dan keluar dengan ketat. "Menantu perempuan, apakah kamu ingin pulang dan melihat-lihat?" Gustavo Enzo bertanya dengan suara agak rendah dengan sapu tangan di tangannya. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tersenyum ramah. Semakin dia memandang Vivian Low di depannya, semakin dia menyukainya. Aiden Enzo telah menemukan istri yang baik. Vivian Low menjabat tangannya dengan ragu-ragu, mengangguk dan berkata, "Pikirkan tentang itu," tetapi Aiden Enzo mengatakan ini belum waktunya. Gustavo Enzo mengangguk, dan berkata dengan pelan, "Jangan salahkan Aiden Enzo, dia punya rencana sendiri, situasi saat ini di rumah agak rumit. Saya keluar kali ini untuk melihat Anda dan anak Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, tanyakan saja." Anda menikah dengan Aiden Enzo, dan saya tidak ada di sana. Ceril lahir di bulan purnama, dan saya tidak ada di sana. Saya bukan ayah yang kompeten. Saya juga bukan kakek yang kompeten, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Gustavo Enzo terbatuk keras, seolah-olah dia membutuhkan banyak usaha untuk mengucapkan sepatah kata pun. Berdiri di belakangnya adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan lurus dengan wajah tegas, ujung dan sudut tajam, dan rasa perubahan di matanya. Dia sedikit mengernyit, membungkuk dan berbisik di telinga Gustavo Enzo, "Tuanku, jangan bicara, tubuhmu." Gustavo Enzo melambaikan tangannya, tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, jarang melihat istri Aiden Enzo, menantu perempuan keluarga Enzo saya, tidak apa-apa untuk mengatakan beberapa kata lagi." Vivian Low juga sangat gugup,
melihat ayah mertuanya seperti ini, kesehatannya tampak buruk. Karena sibuk, dia menuangkan segelas air hangat untuk Gustavo Enzo, dan berkata sambil tersenyum, minumlah airnya. Gustavo Enzo memandang Vivian Low dengan murah hati, mengangguk, dan merasa lebih bahagia di hatinya. 10 menit kemudian, perawat Fiona datang ke bangsal membawa Ceril. Ceril berlari dengan terpental, dengan kuncir kuda bertanduk dua, sangat imut, seperti boneka. Sebelum memeluknya, dia menyentuh kepala kecilnya. Ceril yang ceria telah menarik perhatian semua orang sejak memasuki bangsal. Gustavo Enzo dan penjaga di bangsal semua memandang Ceril dengan mata penuh belas kasihan, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Apakah ini cucu perempuan saya? Gustavo Enzo sangat bersemangat, tertawa terbahak-bahak, dan berkata, apakah ini cucuku yang berharga? Sangat mirip, itu benar-benar darah keluarga Enzo. Penjaga di samping juga memandangi Ceril dengan mata penuh perhatian. Sulit membayangkan bahwa di mata orang-orang yang berurusan dengan kematian ini, mereka dapat melihat tatapan penyayang seperti itu. Ini seperti sinar cahaya dalam kegelapan yang tak berujung. Mereka juga mengerti bahwa ini adalah nona muda, keberadaan yang harus mereka lindungi dengan hidup mereka. Bahkan pria parubaya di belakang Gustavo Enzo memiliki senyum ramah di bibirnya. Dia adalah pilar spiritual dan satu-satunya komandan dari seluruh penjaga, yang secara langsung berada di bawah Gustavo Enzo. Ceril menoleh, menjentikkan kuncir kudanya, menatap Gustavo Enzo yang duduk di kursi roda dengan penuh rasa ingin tahu, dan bertanya dengan tegas, Bu, siapa orang tua ini? Ini ayah-ayah, kakek. Mendengar ini, mata hitam besar Ceril seperti permata tiba-tiba menjadi cerah, dan dia menatap tajam ke arah Gustavo Enzo. Pergi, peluk kakek, Vivian Low tersenyum. Ceril agak takut, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melihat kakek. Dia mencoba mengambil langkah kecil, berjalan menuju Gustavo Enzo, mengulurkan tangannya yang putih, lembut dan bulat, lalu meraih tangan besar Gustavo Enzo dengan perubahan hidup, mengangkat kepala kecilnya, memperlihatkan dua lesung pipit yang dangkal, dan berteriak dengan manis, kakek. Hei, Gustavo Enzo menjawab lama dan keras, matanya penuh dengan kebaikan hati. Hati kakek meleleh mendengar suara ini. Mengambil Ceril dan meletakkannya di pangkuannya, mata Gustavo Enzo sedikit berputar. Cucu perempuan, cucu dari keluarga Enzo. Kamu adalah putri kecil dari keluarga Enzo, tahukah kamu itu? Gustavo Enzo memeluk Ceril, penuh memanjakan. Ceril menggelengkan kepalanya dan berteriak, tidak, aku putri kecil dari orang tuaku dan kakekku. Haha, ada tawa hangat. Bangsal yang awalnya serius sekarang penuh dengan tawa. Setelah itu, beberapa anggota penjaga memainkan game tersebut dengan Ceril. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang besar, dan mereka semua adalah orang-orang yang menentukan, dan mereka sama sekali tidak tahu bagaimana membujuk anak-anak. Mereka membiarkan Ceril mengarahkan mereka dan mendandani putri salju, 7 kurcaci, dan bayi labu. Apalagi saat pemimpin penjaga berpura-pura menjadi putri salju dan membuat ekspresi imut, bangsal itu penuh dengan kegembiraan. Anggota penjaga yang lain tidak bisa menahan tawa mereka saat melihat bos mereka menari balet dan memamerkan kelucuannya. Itu adalah mitos dari seluruh penjaga bayangan, dewa perang. Jika orang-orang dari dunia luar tahu bahwa 8 dewa perang besar dari penjaga bayangan menemani seorang gadis kecil bermain, itu pasti akan menyebabkan kekacauan besar di seluruh dunia luar. Orang-orang ini, dimanapun mereka ditempatkan, pastilah raksasa. Gustavo Enzo dan Vivian Low memandangi orang-orang yang suka bercanda. Yang pertama menoleh ke Vivian Low dan berkata, aku belum memberimu apa-apa, jadi aku akan memberimu ini. Setelah mengatakan itu, Gustavo Enzo mengambil sesuatu dari lengannya. Token emas murni seukuran telapak tangan. Di bagian depan terukir garis-garis yang tidak jelas, naga emas membubung ke langit, menginjak awan. Di belakang ada 2 tulisan segel kuno, keluarga Enzo. Hanya hal ini, pada pandangan pertama, luar biasa dan megah. Jika Camelia Emer ada di sini, dia akan langsung mengenalinya dan akan menjadi gila. Token Gustavo Enzo, perintah naga. Token ini sangat penting. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.